Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian, lewat nyanyian yang kita persembahkan buat Tuhan. Sehingga saya pun bisa menikmatinya, puji Tuhan. Langsung kita buka di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan baca dulu di versi firman Allah yang hidup. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11. Wahyu 4 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu? Sekalian? Ya. Ke-24 penatua tersungkur di hadapannya dan menyembah Dia yang kekal. Mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahtanya sambil memuji-muji, ya Allah, ya Tuhan, Engkau patut menerima kemuliaan dan kehormatan dan kuasa karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Semua itu diciptakan oleh-Mu dan jadi atas kehendak-Mu. Sampai saat ini yang menjadi nilai kebenaran yang saya hidupi, bahwa apa yang saya kerjakan dalam pertemuan ibadah di gereja itu harus bisa saya terapkan, saya praktekkan di luar sana, di kehidupan sehari-hari. Kalau bicara soal pola ibadah yang Alkitab ajarkan adalah di kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11 ini. Jadi pola ibadah surga yang seharusnya bisa kita terapkan di bumi itu polanya seperti ini. Polanya seperti ini. Di mana ada beberapa hal yang kita bisa terapkan dalam pertemuan ibadah seperti ini maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Tuhan itu sudah membuat sebuah pola ibadah di mana ini kita jadikan sebuah patron, polanya seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi dalam arti bingung untuk mencari pola di luar yang tertulis. Seperti itu. Oke. Yang pertama, ketika bicara soal pola ibadah yang bisa kita terapkan di dalam gereja maupun di luar sana adalah pusat penyembahan kita itu Tuhan Yesus. Halo, amin. Pusat penyembahan kita Tuhan Yesus. Di sini dikatakan ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapannya dan menyembah Dia yang kekal. Siapa yang kekal? Yang kekal itu Tuhan Yesus. Amin. Itu yang harus menjadi pusat ibadah kita, pusat penyembahan kita. Bukan pengkhotbahnya, bukan WL-nya, bukan fasilitas gerejanya, bukan pemain musiknya, bukan lagu-lagunya, bisa jadi seperti itu. Tetapi benar setiap orang percaya, setiap orang yang hadir dalam setiap pertemuan ibadah itu harus mengkondisikan, mendisiplin pikirannya bahwa dia ada di tempat itu memberi yang terbaik. Fokusnya Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Amin. Fokusnya bukan pada pembicaranya. Saya beberapa tahun yang lalu melayani di sebuah gereja yang besar. Jadi sekali ibadah waktu itu 1.500 sampai 2.000. Karena gereja itu memiliki nilai bahwa gini, dia harus memberi yang terbaik buat jemaatnya. Sehingga tiap minggu itu pengkhotbahnya ganti. Tiap minggu ganti. Nah, tiap Jumat saya itu sering dengar orang telepon di gereja, di sekretariat. Permisi, shalom, selamat siang, selamat sore atau malam gitu kan. Saya mau tanya besok minggu yang khotbah siapa ya pembicaranya. Ketika sang operator menyebut satu nama, yang nelpon ini puji Tuhan, kadang kan di speaker itu, puji Tuhan, enak itu, lucu orangnya. Gitu kan. Oh lucu, senang saya, oke saya datang. Tapi ketika dia sebut satu nama, yang nelpon ini tanya gini, loh kok itu lagi ngantuk, gak enak. Bayangkan saudara, menurut saya ini ngeri loh. Jadi orang datang ke gereja itu fokusnya bukan Tuhan tanpa disadari. Dia hanya cari pengkhotbah yang bisa menyenangkan telinganya.
lucu. Ya kan? Sebenarnya kalau cari lucu, saudara bisa undang Percil. Ya kan? Undang Percil pasti lucu, saya jamin itu. Nah, kadang kesalahan kita itu di situ. Kita ada seharusnya men-setting, mengkondisikan, mendisiplin pikiran kita, aku datang untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Aku datang fokusku Tuhan Yesus. Karena Yesus pun juga berkata seperti ini. Di mana 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama Yesus, di mana Yesus hadir. Setuju dengan saya? Ibadah itu bukan seperti arisan. Orang kalau arisan itu kan pasti gini, muga-muga aku sing betok. Artinya setiap orang kan tidak punya kesepakatan, egois kan. Nah, ibadah itu tidak seperti itu. Yesus yang ada di pusat penyembahan kita. Sementara setiap orang yang ada di tempat itu, dia harus mempusatkan pikirannya sama. Yesus jadi pusat penyembahan. Tidak apa-apa, rodok sedikit, kadang untuk gini ya. Saya tuh rodok grogi kadang saudara. Ya kalau gini kan enak ya, lah di Merdeka. Gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Kelihatan fotogenik gak? Gitu ya. Kalau setiap orang gini, saya umpamakan gini, Yesus di tengah-tengah. Kan? Harusnya Yesus posisi di tengah, setiap jemaat Tuhan itu saya ibaratkan itu melingkari. Yesus kan di tengah-tengah. A, pusatnya ke Yesus. B, pusatnya ke Yesus. Oke, sepakat. Gitu kan? Semua mengkonsentrasikan, memusatkan dirinya, memfokuskan dirinya dalam pertemuan ibadah ke Tuhan Yesus. Oke. Kalau ini terjadi, Tuhan Yesus ini kan berkata, 2-3 orang berkumpul sepakat. Apapun yang kamu minta, apa? Tuhan kabulkan. Bahasanya kan seperti itu. Kenapa pertanyaannya gini, kenapa dalam setiap gereja lokal kadang terjadi hujan lokal? Sementara WL naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sepenuh hati. Tidak semua orang mengalami lawatan. Kadang hanya ada beberapa orang terima lawatan. Karena apa? Faktor ketidaksepakatan. Ini contoh. Ada orang-orang yang gini, ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, dia mengkondisikan pikirannya, pemahamannya, sikap hatinya sama dengan sang WL. Kalau WL-nya sungguh-sungguh ya di bawah juga sungguh-sungguh. Haleluya. Betul ya? Tapi ada orang-orang tertentu mungkin dia berangkat ke gereja itu terburu-buru. Ketika dia berangkat ke gereja sementara pujian dinaikkan dia tidak konsentrasi. Kenapa? Dia mikir mungkin, loh matengon komporku tak pateni gurung. Nah gitu kan tidak sepakat tuh. Hal-hal sederhana seperti ini bisa mengganggu enggak? Bisa. Harusnya roh, jiwa, dan tubuh kita itu juga sepakat. Bisa enggak antara roh dan pikiran kita tidak sepakat? Bisa. Bisa. Pikiran kita melayang-layang, sementara roh ini menggebu-gebu. Akhirnya kan roh itu penurut. Bener kan? Tapi daging lemah. Ini rohnya sudah panas. Tapi kakean pikiran. Di sini kakean pikiran. Utangnya gurung bayar, cicilan sodil, wah macam-macam lah. Akhirnya enggak klop. Nah, kadang dalam hidup kita, di manusia kita itu aja enggak sepakat antara tubuhnya, antara pikirannya, antara spirit yang di dalamnya itu kadang enggak klop. Pengennya doa, aku pengen doa. Berapa? 3 jam. 10 menit. Ganti posisi menaik. Kenapa? Gering-gingen. Kan antara yang di dalam enggak sepakat yang di dengkulnya gini kan. Terus gering-gingen. Sudah ganti formasi berapa kali aja. Gak bisa ya. Nah itu enggak sepakat. Oleh sebab itu harus mulai dibiasakan roh, jiwa, tubuhnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kita kan sering berkata, tubuh ini kan fana. Kan fana, gak apa-apa dosa. Itu pemikiran yang salah. Justru kalau kita melatih tubuh kita, itu akan membantu sikap tubuh kita yang lain. Termasuk membantu sikap hati kita, cara berpikir kita. Nah, dalam pertemuan ibadah harusnya setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya itu fokus hanya pada Tuhan.
Fokus hanya pada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, yang namanya pemain musik itu kan namanya juga manusia. WL juga manusia. Kalau fokusnya yang setiap orang fokusnya pada Tuhan, ketika WL-nya kepleset, apa itu kepleset itu? Kepleset, dia tidak terganggu. Saya sharing sedikit, waktu di sekolah kitab itu ada orang yang menurut saya itu gemes nih, di dunia maupun di akhirat. Ketika saya lihat orang itu gemes rasanya, ya itu manusiawi ya, ini saya bukan membela diri. Kadang saya lihat orang-orang tertentu, saya lihat waktu itu, ya saya berdosa sih. Karena saya lihat dia wajahnya itu kayak musuhnya unyil gitu loh, saudara. Aku mesti gemes gitu. Oh kira, pas waktu dia mimpin pujian, ini sudah underestimate. Waduh, wong iki meneh. Udah, dia nyanyi satu lagu ya gak ngangkat saya. Tapi hari itu juga saya ditegur Tuhan, diingatkan, ojo ngono. Fokusmu bukan sama WL-nya, fokusmu sama Tuhan. Akhirnya dia nyanyi lagu, judulnya lagunya sederhana ini. Lagunya saya ingat itu, sampai sekarang ingat. Apa? Dia tak pernah lepaskan tanganku, dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tangan. Saya ingat, dan nyanyian itu diulang-ulang. Oh ya pas waktu ku enek masalah, jadi tepat gitu loh. Udah saya nyanyi, ikut tepuk tangan sambil nangis. Saya ngalami lawatan Tuhan, walaupun lagunya emosional, ya gak apa-apa. Memang emosi kita kan juga harus dipersembahkan sama Tuhan kan. Katanya segenap kan, kalau mempersembahkan pada Tuhan segenap itu berarti kan segenap roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Dalam jiwa kita kan ada emosinya. Dilalah lagunya pas karo emosiku. Bukan berarti saya ngepas nih, tapi kan itu bisa jadi jawaban Tuhan dalam hidup saya, ya kan? Saya nyanyi itu, saya tanpa memedulikan wajahnya yang bagi saya menggemaskan. Saya tidak peduli, tapi saya terus boleh fokus sama Tuhan. Dan akhirnya saya ngalami apa yang namanya lawatan Tuhan. Dan hari itu juga saya ngalami perubahan. Bayangkan jika setiap jemaat Tuhan memulai sebuah cara berpikir seperti ini. Di gereja tidak peduli siapapun yang khotbah, siapapun yang WL, tetapi ketika setiap orang percaya, fokus hanya pada Tuhan, percayalah ada lawatan. Saudara tidak butuh lagi KKR tiap minggu, tidak butuh lagi didorong-dorong. Karena apa? Apa yang saudara terima, apa yang saudara kerjakan dalam pertemuan ibadah seperti ini, saudara bisa kerjakan di luar sana. Saudara akan mengkondisikan, men-setting pikiran saudara bahwa hidup kita fokusnya hanya pada Tuhan. Hidup kita, pusat penyembahan kita hanya pada Tuhan. Jika apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Sehingga kita mengerjakan bukan hanya dengan segenap hati, tapi juga memberi yang terbaik di pekerjaan saudara, di komunitas saudara. Saya beberapa banyak hal yang jujur dulu prinsip saya salah. Karena mbah saya ngomongnya gini, wis to Yus gak apa-apa. Kowe iki gak munggah, gak naik kelas bahasanya gak apa-apa. Yang penting kamu cinta Tuhan. Ternyata salah kaprah, saudara. Harusnya orang yang cinta Tuhan, dia pasti memberi yang terbaik. Dalam hidupnya maupun dalam studinya, betul kan? Harusnya yang dikatakan cinta Tuhan, saya harus jadi berkat loh buat orang lain. Dengan cara apa? Belajar yang pinter, supaya nilainya bagus. Sehingga orang melihat, oh bener, anak Tuhan ini pinter, gak on. Karena apa? Logikanya gini, Roh Kudus itu kan pribadi Allah sendiri, kan? Pribadi Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, harusnya Tuhan yang Maha Kuasa itu memampukan kita yang dulunya tidak pinter jadi pinter. Masuk akal enggak? Banyak orang gini, dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya tidak kreatif. Nah, pertanyaannya, roh apa yang ada dalam dirinya? Harusnya roh Tuhan yang kreatif itu ketika tinggal dalam hidup kita menjadikan kita jadi pinter, jadi orang yang kreatif. Bahasanya gini, kudune wong Kristen yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, dia harus jadi pinter. Dia harus kreatif. Saya percaya itu. Jujur saudara, kalau saya bisa ngomong seperti itu kemurahan Tuhan. Kalau sampai bisa ngomong seperti ini. Saya itu dulu dasarnya angel ngomong.
Bukan gagap loh ya. Gagap itu gini. Bub, 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 gitu. Itu gagap. Saya itu paling nggak bisa berdiplomasi, ngomong nggak bisa. Sampai sekarang pun bekas-bekasnya kelihatan. Jadi kalau saya bisa ngomong ngecepres seperti ini, itu kemurahan Tuhan. Karena saya percaya roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam hati saya memampukan saya untuk saya mengalahkan segala kelemahan dan keterbatasan saya. Termasuk saya nggak iso ngomong. Betul saudara. Saya ingat waktu di sekolah Alkitab dulu, saya itu berdoa sama Tuhan ini. Tuhan, nanti kalau dapat tugas, saya enggak mau dapat tugas khotbah. Bagi saya khotbah itu gak enak, saudara. Apalagi saya kan enggak pernah khotbah. Bayangkan saudara, orang yang enggak pernah khotbah, sekali dia khotbah, dia harus khotbah di hadapan siswa-siswi sekolah Alkitab. Itu kan kayak saya khotbah di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat. Bener gak? Ini enggak pernah khotbah. Dilalah, saya apa itu dilalah bahasa Inggrisnya? Tiba-tiba. Dilalah saya dapat tugas. Saya lihat di buku pantulan pelita itu. Yusak Sujarwo. Firman Tuhan. Mateng. Saya nggak bisa ngomong. Akhirnya saya ambil waktu puasa. Bayangkan saudara. Khotbah 30 menit. Puasanya iso 3 hari. Persiapan. Karena kenapa? Bagi saya jadi WL itu lebih enak. Kalau saya lupa liriknya kan gini, Jemaat Sajamu Tuhan gitu kan. Ya kan? Kan enggak mungkin kalau khotbah saya ngomong, apa mau Jemaat Saja terus kan enggak mungkin. Terus kalau pujian itu kan apalagi pas bersih kan mesti tutup mata loh. Nah, pede saya karena semua tutup mata. Kalau khotbah enggak mungkin tutup mata, pasti semua mata tertuju kepada saya. Kalau yang lihat jemaat biasa, itu mending. Tapi ini mereka orang-orang yang sudah ngerti firman, lihatnya tuh kan gini. Menteleng siap-siap mencari kesalahannya. Sayang Tuhan ojo nganti oleh jadwal khotbah. Dilalah apa yang saya takutkan terjadi. Khotbah. Saya ingat itu saya duduk dari sini kan. Ini jalan cenderawat gini. Aduh. Pas belak gini. Lo mateng kan. Itu putih. Sebenarnya kalau di sekolah kita putih-putih kan. Putih. Aduh. Ketemu malaikat gak apa gitu loh. Nah ini menungso. Saya pegang ibarat. Dari 30 menit. Waktu yang diberikan pada saya. 10 menit saya ngomong selesai. Gak tahu yang 20 menit mau ngomong apa. Ini keringet sak jagung-jagung. Saya sampai kejer. Apa tuh kejer itu ya bahasanya ya. Neredek gitu. Wih, oh ini saudara-saudara. Aduh, kapan ini cepat apa berlalunya. Oh Tuhan, bawa aku cepat berlalu dari tempat ini. Gitu. Dangbar. Aduh, saya persiapan 3 hari cuma 10 menit. Catatan saya rasanya peteng kabeh gak ngerti tak waca sing ndi. Tapi saya bersyukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia berikan rohnya dalam hidup kita. Sehingga kita mampu melakukan, mengatasi segala keterbatasan kita. Apa keterbatasan saudara? Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kita mampu mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kuncinya satu, ayo hidup kita itu fokusnya sama Tuhan. Bukan fokus pada masalah. Bukan fokus pada persoalan. Bukan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Ada yang bilang hidup ini susah, oke sepakat. Tetapi kalau kita sudah tahu hidup ini susah, ojo dibikin susah. Dengan apa? Memikirkan, mengerjakan, melakukan hal-hal yang tidak esensi. Hal-hal yang tidak penting. Itu nanti nambah masalah. Tidak semua saudara tanggepi. Dirasani tonggo ditanggepi. Dirasani konco ditanggepi. Disindir lewat story ditanggepi. Itu gak enak-enak itu.
Kalau fokus kita Tuhan, apapun di luar sana, yang di luar rencana Tuhan dalam hidup kita, no reckon. Jadi lebih santai. Kita harus meminimalkan, mengklasifikasi mana yang penting, mana yang tidak penting. Caranya gimana? Ayo fokus hanya sama Tuhan. Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, roh, jiwa, tubuh kita. Hanya fokus sama Tuhan. Yang kedua, ibadah itu bicaranya memberi yang terbaik. Di sini dikatakan kan para tua-tua itu melemparkan mahkota. Mahkota itu bicara yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi dalam pertemuan ibadah berikan yang terbaik. Jangan beri waktu yang tidak baik. Atau waktu yang sisa. Sudah tahu mau ada ibadah minggu semalaman nonton Liga Champions. Nah itu bisa jadi masalah. Ya kan? Akhirnya pas ibadah ngantuk. Ongap, angop, puji Tuhan ada kopi ini kan membantu itu. Setidaknya sajinya ada gitu loh ya. Kadang kita itu prinsipnya aku datang untuk terima sesuatu. Enggak saudara. Saudara baca ibadah itu prinsipnya memberi. Jadi setting pikiran kita datang untuk memberi yang terbaik. Makanya kalau kita nyanyi pun juga harus yang terbaik. Suaraku fales, Tuhan enggak lihat suara musik fales. Tapi Tuhan lihat sikap hati kita, ya kan? Kalau api-apian suara kita tidak ada apa-apanya dengan malaikat di surga. Mau berapa oktav? Malaikat di sana jauh lebih. Saya pengen kok kadang Tuhan lihat suaraku kayak malaikat kayak apa gitu. Wah, sewangar itu ya. Ku nyanyi, wah sewangar. Tuhan tidak lihat suaramu seperti apa, asal gak mimpin pujian naik gitu loh ya. Sudah tahu gak iso nyanyi mimpin ya rodok sarepotan gitu kan. Enggak, maksudnya gini, ketika kita niat beribadah, berikan yang terbaik. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Ojo pas lemprek-lemprek datang pada Tuhan, rasanya kok apa gitu loh. Kok kamu kok lesu sih? Iya, capek, baru jalan-jalan. Sementara sing BL sudah semangat, mari kita sorak-sorak buat Tuhan. Aduh, gak ngerti kesel. Kan enggak asik gitu loh, ya kan? Ku nyanyi haleluya, cuma gini dok. Ku nyanyi terus lagi romantik kota. Gak lucu-lucu ya. Ente-ente ya. Aku butuh disegarkan. Loh, ojo golek penyegaran dulu. Beri dulu yang terbaik, maka saudara akan disegarkan. Amin. Beri yang terbaik, itu lemparkan mahkota. Datanglah sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Setiap kita itu punya sisi-sisi yang kita tidak mau serahkan sama Tuhan. Karena bagi kita itu kayak gini, kayak Benyamin yang mesti kita gandoli. Ya seperti mahkota yang seharusnya mahkota itu kita berikan sama Tuhan. Nih Tuhan yang terbaik. Aku lemparkan, aku bukan siapa-siapa. Ini bicara juga kan di hadapan hadirat Tuhan kita kan bukan siapa-siapa. Datanglah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bukan datang sebagai orang-orang ini loh, saya komisaris. Ini loh, saya keliling servis. Oh, saya servis keliling gitu kan. Ini loh saya tukang taman, enggak. Datanglah apa adanya. Enggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Saya bersyukur sama Tuhan kita tuh, keren banget. Betul. Saya ingat tahun berapa itu ya? Saya di Bukit Doa itu tahun 95 enggak salah. Saya waktu itu kerja sebagai tukang taman. Tukang taman, kadang terus kemudian jadi cleaning service-nya. Nah, saya ingat itu. Ada hamba Tuhan ngomong gini. Rek, wah bahasanya gitu. Rek, kon neng kene. Saiki memang ngarit rumput. Titen omonganku. Besok kalian semua akan menjadi ngarit jiwa-jiwa. Bahasanya gitu. Itu langsung saya aminkan. Amin. Dan saya setting pikiran saya, apa yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya harus beri yang terbaik. Walaupun saya hanya sebagai tukang ngarit. Tapi kan asik tuh, bisa sambil nyanyi dengan ya kan? Soraklah
haleluya, set, sorak gitu. Saya setting pikiran kita. Pikiran saya sedemikian rupa, saya harus beri yang terbaik. Tidak ada yang harus digandoli dalam hidup saya. Para tua-tua di hadapan tahta anak domba. Dia lemparkan mahkotanya. Ini bicara memberikan yang terbaik. Sama. Saudara bisa terapkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Harusnya hidup kita itu untuk Tuhan. Loh, amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Pegang perkataan saya gini. Tuhan memberikan kita anugerah, kemurahan. Tujuannya apa? Tujuannya gini. Ketika Tuhan memberikan kita anugerah yang di dalam hidup kita, itu akan menjadikan kita pembawa anugerah kepada orang lain, untuk orang lain terima anugerah seperti yang kita terima dari Tuhan. Lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita perkatakan, lewat sikap hati kita, bahkan spirit kita. Itu yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu memberi yang terbaik itu sebenarnya harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Tuhan Yesus ini berkata kok ketika kita setia dalam perkara kecil, dia akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang jauh lebih besar. Saya percaya itu. Saya itu sebenarnya latar belakangnya kalau mau nyanyi itu rock, saudara. Bener, saudara. Saya tuh rock benarnya. Tetapi karena pelayanan, akhirnya saya coba membanting banting setir, tapi bukan banting setir lagi nih. Waktu itu saya sempat berdoa gini, Tuhan, saya ingin suatu saat nanti bikin album rock. Karena memang sejak sekolah dulu senangannya ngeband gitu loh. Kalau ngeband itu kan asik kan, nyanyi dilihat, wih, konco-konco, gitu kan. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu saya banyak pelayanan misi ke desa dan lain sebagainya, Bapak Ranisa ngomong, kamu mesti bikin lagu-lagu Jawa. Wah, angel ya Pak. Apalagi suara saya kadung melengking. Tapi karena ini pelayanan itu kan melakukan apa yang menjadi kemauannya Tuhan walaupun tidak cocok dengan hati kita. Nggak cocok dengan kemauan kita. Jadi pelayanan itu bukan nyocok-nyocok nih. Oh, pengen aku lakukan ini. Sebenarnya esensinya enggak gitu. Kita mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan walaupun sementara yang kita kerjakan itu tidak cocok dengan hati kita. Nah, bagi saya nyanyi campur sari itu tidak cocok. Nyanyi Jawa itu tidak cocok. Tetapi karena ini pelayanan, saya harus ngikut, mau melakukan walaupun tidak cocok dengan hati saya. Akhirnya saya berdoa, ya buktinya Tuhan kasih hikmat, saya bikin lagu walaupun awal mulanya lagu Jawanya, saya ini kan wong Jawa ilang Jawa nih. Jadi bahasa Jawanya itu sudah pating pecotot. Apa tuh? Ada yang tahu pating pecotot itu apa ya? Ya itu tidak karu-karuan. Jangan diajak ngomong kromo, itu belum kromo inggilnya saya sudah menggigil itu. Tapi mau enggak mau saya mulai belajar. Akhirnya lagu pertama itu Gandol Gusti itu. Nah, Gandol Gusti. Oh bukan yang yang ini. Kulo amung pracaya. Yang ini. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gitu. Nah, itu lagu pertama saya. Saya nyanyi itu mesti belajar. Tapi satu, saya harus berani mengambil sebuah bukan hanya tantangan, tapi harus tetap beri yang terbaik. Dan puji Tuhan, ada banyak saya terima message, pesan lewat info atau apapun, dia ngomong diberkati. Ada yang bilang, Mas, saya bukan orang Kristen Mas, tapi saya seneng denger lagu ini sampean ning ati mak nyes katanya gitu. Coba kalau saya ngeyel, makedel apa itu? Enggak Tuhan. Saya ini vokal saya, Judik aja kalah.
Mungkin waktu saya nyanyi banyak orang terkesima. Wow. Gitu kan. Tapi kalau Tuhan ngomong, itu menurutmu enggak. Kadang kita kan gitu kan. Karena kita ngeyel, menurut kita itu paling bagus. Padahal Tuhan ngomong, enggak, bukan itu yang saya maksud. Gini, memberi yang terbaik. Itu salah satu bicaranya itu gini. Apa sih yang saudara miliki? Yang menurut saudara paling berharga. Itu kadang harus kita serahkan gitu loh. Termasuk ego kita. Betul ya? Bagi saya, nyanyi rock itu paling pas. Jadi saya berpikir gini, kalau saya nyanyi campur sari, bagi saya itu, loh kok malah mudun. Makanya saya ketemu teman saya yang di gereja saya yang lama, loh ini bener ta awakmu ini? Iya, kok beda malian? Biar sok, wah semangat, saya kok mendayu-dayu. Kadang neng hati iya kok set gitu. Tapi kalau Tuhan ngomong enggak, serahkan itu. Apa yang jadi ini apa namanya? Bukan hanya ego tapi apa ya? Menurutku ini terbaik yang harus saya genggam. Saya harus menyerahkan hak saya gitu bahasanya. Nah, orang yang terima mahkota itu karena dia berhak menerimanya kan. Tetapi jujur, apa yang seharusnya memang kita terima? Tuhan tuh kadang mau gini, mau enggak kamu serahkan? Abraham itu sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Ketika punya anak, Tuhan ngomong, serahkan anakmu. Bisa enggak Abraham ngomong gini? Tuhan, janji ini piye? Lu ngospro, gue lek Didi Kempot. Janji ini gimana? Katanya kau akan memberikan ku anak. Wes, sekarang anak ada, tapi kenapa kau minta lagi? Sebenarnya bukan soal itu. Ketaatan kita untuk bagi kita itu terbaik. Mau enggak kita kasih? Nah, hidup itu juga seperti itu. Saudara sudah kerja keras. Dan saudara sudah layak menerima sebuah penghargaan. Enggak tahu dari bos saudara, dari kantor saudara. Tiba-tiba, karena saudara terlalu jujur mungkin. Ada orang lain yang lebih pintar mencari muka. Dia kan enggak punya muka. Cari muka gitu. Ya kan? Akhirnya tempat posisi yang seharusnya saudara raih itu diambil orang lain. Bisa enggak kita tetap gini? Ya wis Tuhan, aku percaya Tuhan siapkan yang lebih baik. Gak penak? Iya gak penak. Kita yang kerja keras, orang lain yang dapat nama. Kita yang kerja, kita yang suku-suku, orang lain dapat promosi. Sebenarnya itu sudah cukup menjelaskan bahwa kemampuan manusia itu terbatas, termasuk bos saudara. Pertanyaannya, mau enggak kita serahkan itu? Karena bagi saya, ini yang terbaik. Enggak iso terima, tapi ketika kita serahkan, dua hal ini aja dulu. Yang pertama, fokus pada Tuhan. Yang kedua, beri yang terbaik. Ketika kita beri yang terbaik, semua mungkin dalam pertemuan ibadah bisa salah. Mic sudah dibetulin, kadang mengingit gitu kan. Tapi karena fokus kita hanya pada Tuhan, enggak masalah. Dilalah WL gak konsentrasi. Oh enak-enak ngangkat lagu. Karena semalaman dia tiktokan gitu kan. Ya kan? Oh enak aku. Mesti ini kan lagunya kan gini apa? Yang lagu lama itu apa namanya? Katakan, maksudnya kan Yesus terbesar kan? Katakan Yesus terbesar. Karena dia lupa. Jadi meleset lagunya. Katakan salahku. Tapi karena saudara fokusnya hanya pada Tuhan. WL meleset, no problem. Walaupun rada ngempet gue jadi. Pemain musik bisa salah, banyak salahnya. Wes latihan, lali. Loh, ya. Tapi no problem. Bukan berarti saya menoleransi buat yang salah, enggak.
Tapi ini bicaranya masing-masing setiap kita harus punya kemauan untuk beri yang terbaik. Mungkin yang khotbah bagi saudara itu menjemukan. Ya Allah Pak, khotbah kok kata-katanya mbaulet di bulan baleni. Percayalah ketika kita fokus kepada Tuhan, setidaknya ada 2, 3 atau 4 poin-poin di dalam yang disampaikan itu yang menjadi berkat kita. Dan Tuhan sendiri akan berbicara dalam hidup kita. Kuwi tanggung jawabnya karo Tuhan si khotbah kuwi. Sampai khotbah meleset gitu. Itu tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Kita enggak usah jadi hakim ketika dia ada di sini. Kalau mau mengingatkan ya sudah pas turun diingatkan, ojo ngono, leru. Enggak masalah. Tetapi prinsip memberi yang terbaik harus dihidupi oleh setiap orang percaya. Sehingga kita bisa jadi tanda dan alamat, jadi contoh dan teladan di luar sana. Karena apa? Kita berbeda. Di tengah situasi kondisi dunia yang tidak menjanjikan, kita tetap berdiri sebagai orang-orang yang menang. Dari berkati hari ini, Tuhan memberkati. Nah, saya mau nyanyi satu lagu, tolong Fer. Nah, saya dapat ini waktu berdoa. Teruslah gitar apa itu? Gitar aja, oke. Judulnya kayaknya belum saya kasih judul sih. Tak berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi dalam hidupku, dalam hidupku tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu selalu baru tiap pagi dalam hidupku, dalam hidupku. Dan ku percaya, dan ku percaya, ku percaya sempurna semua jalanmu. Dan ku percaya rencanamu selalu indah bagiku. Gampang kan? Bisa ditulis mungkin? Cepet. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi dalam hidupku, dalam hidupku tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu selalu baru tiap pagi dalam hidupku, dalam hidupku. Dan ku percaya, dan ku percaya, sempurna semua jalan, sempurna semua jalanmu. Dan ku percaya, dan ku percaya, rencanamu selalu indah
bagiku dan ku percaya. Dan ku percaya, ku percaya sempurna semua jalanmu. Dan ku percaya, ku percaya rencanamu selalu indah bagiku. Dan ku percaya, dan ku percaya, ku percaya sempurna semua jalanmu. Dan ku percaya, ku percaya rencanamu selalu indah bagiku. Gampang kan? Sederhana. Saudara bisa bikin lagu walaupun saudara bukan seorang penulis lagu. Ketika saudara berdoa, nyembah Tuhan, kalau saudara dapat inspirasi, cepat direkam aja. Nah, siapa tahu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan.